Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Selamat Paskah buat kita semuanya. Terima kasih Ali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya sungguh bersyukur dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir untuk beribadah. Tidak mudah untuk bangun pagi, kemudian beribadah di kebaktian Fajar ini. Bapak Ibu di beberapa gereja justru diadakan lebih pagi. Saya masih ingat waktu itu saya dengan Bu Priska adalah anggota paduan suara di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang. Ibadah diadakan pukul 5 dan kami paduan suara diwajibkan datang pukul 3, Bapak Ibu. Ya. Saya ingat bahwa waktu itu Bu Priska naik becak, dibuntuti oleh pria begitu ya. Bu Priska sampai ke gereja menangis terseduh-seduh. Dan Ibu Pendeta, saya panggilnya Cu Semu, Ibu Pendeta Cu itu berusaha menenangkan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini juga adalah puncak dari masa Lenten. Saya bersyukur juga Ibu Marita mengirimkan pesan WA kepada saya, mengucap syukur beliau bisa melewati masa 40 hari ini tanpa ada bolong istilahnya satu hari pun. Saya katakan kepada Ibu Marita kalau gereja ini masih bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus, salah satunya adalah karena doa dan kesalehan hidup Anda. Ada jemaat yang sungguh bertekun mau mengikut Tuhan, seperti yang sudah diarahkan oleh gereja, di mana kadang kita rohaniwan sendiri gagal menjalaninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini temanya adalah ini. Ya. Temanya panjang, tidak lazim. The unveiling of grace in the waiting down, atau terjemahannya adalah fajar yang menyingkapkan anugerah itu. Nah, bacaannya Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, ya aplikasi maupun juga Alkitab fisik dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-8. John chapter 20 verse 1 to 18. Ya, cukup panjang. Jadi Bapak Ibu saya harus bacakan hal ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak membawa Alkitab boleh melihat ke layar ya. Saya bacakan. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya. Batu itu telah diambil dari kubur, lihat dekorasinya Bapak Ibu bagus ya. Jadi kalau hari-hari kemarin itu tertutup, sekarang terbuka dan lihat di situ ya ada kain putih dan segala macam. Ayat yang kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Oh, ini berarti tempatnya itu di tanah, ya dekorasi. Bukan di atas itu. Sedangkan kain belu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Itu berarti harus sudah digulung. Ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bagian berikutnya, ayat yang ke-11, judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu, perhatikan gambar ini. Apa ini? Saya melihat ada video yang menarik di YouTube. Saudara Jojo akan menampilkannya kepada kita. Ada 2 video pendek. Video yang pertama terlebih dahulu. Silakan Saudara Jojo. Iya. This girl made a huge mistake by doing this because when she was trying to get a good shot of the painting on the wall, she slowly stepped back and accidentally dropped a vase. But instead of suing her, the museum used the video, collected all the broken pieces, and turned it into a unique piece of art and even raised its price. Iya. Bapak Ibu mengerti? Belum mengerti ya? Pendek. Yang kedua Jojo, video yang kedua ya, nanti saya jelaskan. The cameras in the museum recorded how a girl bumped into a vase 5 years ago and broke it, but the museum quietly turned the shattered pieces into a brand new exhibit by arranging the broken pieces. And right above the broken vase, they placed a looping video showing the moment the girl knocked it over. Would you leave this a like? Ya. Bapak Ibu tahu, jadi ada seorang wanita pergi ke museum. Nah, seperti kebiasaan kita ya, pergi ke museum nggak nikmati. Tapi kita tahu foto-foto, video kalau bisa diposting menunjukkan bahwa kita udah pergi ke museum itu, gitu ya. Yang penting pandangan orang daripada kita nikmati. Dia video-video nggak kerasa ke belakang ada Gucci. Saya yakin itu Gucci berharga karena ditaruh di museum ya. Kesenggol Bapak Ibu jatuh pecah. Bayangkan ya dia diam-diam. Wah itu dia pasti pusing. Ini kalau saya suruh ganti, misalnya itu vas atau Gucci dari dinasti Ming, usianya ribuan tahun, kita harus ganti berapa begitu ya. Nah pihak museum seharusnya bisa menuntut wanita itu karena kelalaiannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh museum itu beyond imagination, begitu ya, begitu kreatif. CCTV itu dipajang, ditampilkan di TV, lalu pecahannya itu ditaruh, diberi pembatas, dan jadilah yang namanya seni instalasi, mengerti? Jadi orang yang lihat, ini tenaon, lihat videonya, oh jadi ngerti, ini pecahannya. Dan tahu Bapak Ibu, ternyata seni ini setelah dibuat jadi seni instalasi, harganya, price-nya jadi lebih tinggi. Mengerti Bapak Ibu ya? Kalau saya yang jadi pemilik museum nggak kreatif, kurang ajar orang ini ya. Ini gimana ini? Lebih baik dibuang ini, begitu ya. Sudah tidak berguna. Nah, tetapi Bapak Ibu juga ada seni yang namanya kintsugi, ya. Nah, ini lihat nih. Seni kintsugi ini sangat unik. Jadi kalau Bapak Ibu punya mangkok atau cangkir pecah, orang Jepang itu nggak ngebuang nih, misalnya ya. Wah ini kalau misalnya nggak didekor seperti ini buat apa ya? Udah beli mahal-mahal, pecah pula, panggil tukang sampah, buang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka memperbaikinya menggunakan pernis yang dicampur bubuk emas. Wah ini butuh ketekunan Bapak Ibu ya, pecahan-pecahan itu, apalagi pecahan yang kecil itu, disatukan. Bapak Ibu retakan-retakan itu tidak disembunyikan, justru ditonjolkan dengan dengan emas Bapak Ibu. Mengapa? Karena dalam filosofi kintsugi, barang yang pecah, barang yang rusak, itu bukan akhir cerita dari barang itu. Ya, bukan akhir daripada cerita. Retakan adalah bagian dari sejarah yang membuat benda itu lebih berharga dari sebelumnya. Artinya, kalau retakannya lebih banyak, berhasil disatukan, emasnya yang digunakan juga lebih banyak, ini akan lebih indah dan harganya jadi jauh lebih mahal.
Kenapa? Karena emasnya yang dipakai juga banyak. Betul Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, tetapi ada sesuatu yang lebih indah dari kintsugi. Kintsugi hanya memperbaiki mangkuk yang pecah. Dan itulah yang menjadi pokok pemikiran dari seri khotbah brokenness. Keretakan, kehancuran. Bapak Ibu, saya ingat waktu itu khotbah di Pasundan berbicara tentang brokenness of the past. Kehancuran karena luka masa lalu. Saya yakin ada juga yang berkhotbah di sini brokenness of worriness. Kita itu retak karena khawatir. Brokenness of failure. Kita itu retak karena kegagalan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Paskah, Yesus bukan sekedar memperbaiki bejana yang pecah. Yesus itu sendiri adalah emasnya Bapak Ibu, kalau mau digambarkan. Dan hari ini kita akan melihat fajar yang menciptakan anugerah itu, Bapak Ibu. Itulah yang menjadi tema kita, the unveiling of grace in the waiting dawn. Bapak Ibu, konteks dari ayat yang kita baca tadi terjadi pada pagi hari pertama setelah penyaliban. Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu situasinya. Jadi secara historis itu artinya menurut sejarah, jadi ini Yesus itu memang pernah benar-benar hidup. Ada orang-orang yang mengatakan dia cuma tokoh hayalan. Tidak. Waktu itu Yesus baru saja disalibkan dan para murid ketakutan. Kenapa? Pemimpinnya disalib. Bisa jadi pemerintah Roma akan mengejar-ngejar pengikutnya. Harapan mereka hancur, selama ini mereka bareng dengan guru mereka. Setiap didikan, pengajaran keluar dari mulut guru. Mujizat-mujizat mereka alami. Mereka begitu tergantung kepada Yesus. Dan sekarang Yesus mereka mati dengan cara yang paling hina. Mereka merasa cerita sudah selesai. Saya jadi ingat kalau di TikTok ada lagu seperti ini. Tamatlah sudah Alkisah kita. Biasanya buat yang lucu-lucu ya, kayak gitu. Bapak Ibu, Maria Magdalena datang ke kubur pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dalam bahasa Yunaninya menarik. Kalimat yang digunakan adalah proi skotias eti auses, bacanya dari kiri ke kanan. Artinya secara literal, pagi-pagi ketika kegelapan masih ada. Ya, tapi Alkitab TB menerjemahkan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Bapak Ibu, Rasul Yohanes menuliskan kalimat ini bukannya tanpa alasan. Ya. Itu bukan sekedar deskripsi waktu. Yohanes sengaja memakai simbolisme terang dan gelap, dan kalimat itu sering muncul, kata-kata itu sering muncul, terang dan gelap itu dalam Injil Yohanes. Artinya apa? Yohanes mau menjelaskan bahwa waktu itu dunia masih dalam kegelapan. Hati para murid masih dalam kegelapan. Iman mereka masih dalam kegelapan. Saya jadi mengerti, tadi Cindy itu saya salamin. Selamat Paskah Cindy. Belum Pak Wilfried, nanti. Oh mungkin jam 8 ya, waktu kebaktian Paskah. Jadi menurut Cindy sekarang itu masih gelap Pak Wilfried. Masih gelap. Belum pantas kita mengucapkan selamat Paskah. Tetapi Bapak Ibu, namun tepat di tengah kegelapan itu fajar anugerah mulai muncul Bapak Ibu. Hari ini saya mau menyampaikan 3 poin khotbah Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa hafal. Poin yang pertama, anugerah Allah bekerja bahkan saat kita masih dalam kegelapan. Tolong diikuti, 1, 2, 3. Anugerah Allah bekerja bahkan saat kita masih dalam kegelapan. Maria itu datang ke kubur bukan dengan iman kebangkitan Bapak Ibu. Betul enggak? Orang dia datang bawa rempah-rempah mau nyekar, seperti kata Bu Priska tadi, cenbing. Dia nggak berharap melihat Yesus itu tiba-tiba muncul menemui dia, betul nggak? Enggak. Jadi dia itu datang untuk berkabung Bapak Ibu. Bahkan kita bisa lihat dia ngomong begini. Mereka telah mengambil Tuhan dari kubur. Ayat yang kedua.
dari pasal 20. Jadi Maria nggak berkata, dia bangkit. Enggak, dia berkata, mayatnya hilang, mayatnya hilang. Jadi ini menunjukkan bahwa Maria, orang yang paling dekat dengan Yesus pun, saat itu belum memahami perihal kebangkitan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat anugerah Tuhan. Yesus tetap bangkit bukan karena iman murid-muridnya, iman Maria kuat, tetapi karena kasih karunia Allah setia. Paskah ini menghibur saya. Walaupun saya sudah banyak berubah, kata orang-orang, dibandingkan saya ketika bergabung dengan gereja ini, saya tahu banyak keretakan dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur saya punya Yesus, beda dengan agama lain yang menuntut ini dan itu. Ya, nyicipin makanan jadi batal, rusaklah puasa 30 hari. Bayangkan kalau pikiran saya pun itu bisa diputar kembali dan itu dijadikan rujukan untuk menilai bakti saya kepada Tuhan, sudah pastilah saya gagal masuk surga. Begitu banyak keretakan saya, Bapak Ibu. Tetapi syukurlah Tuhan itu setia kepada saya, dia menutupi kelemahan saya sehingga saya dianggap sempurna, layak masuk surga. Begitu juga Anda semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita itu orang seperti orang yang menyalakan GPS. Tapi tetap tersesat. Sering gak kayak gitu? Saya pernah tuh satu mobil tuh sama Ci Maria ya. Nyetir, sudah pakai GPS. Ci Maria kemana-mana gak bisa kalau gak pakai GPS, walaupun di Bandung. GPS berkata belok kanan, kadang-kadang kita ini sok tahu, saya sudah tahu jalan. Terus akhirnya 5 menit kemudian kita kesasar, Bapak Ibu tersesat. Tapi untungnya GPS nggak ngamuk loh, GPS itu tiba-tiba ngomong gini, dasar goblok kamu gitu ya. Enggak, GPS itu biasanya recalculating. Ngitung lagi, posisi kita di mana. Begitulah dengan anugerah kita, Bapak Ibu, anugerah Tuhan maafkan. Walaupun kita sering salah arah, Tuhan tetap menghitung perjalanan kita, recalculating hidup kita. Pertanyaan refleksi buat kita Bapak Ibu. Apakah ada area di dalam hidup kita yang masih gelap hari ini? Coba Bapak Ibu tolong pikirkan. Apakah Bapak Ibu juga sudah merasa putus asa dengan hidup Bapak Ibu sendiri? Dan merasa Tuhan sudah selesai dengan saya, nggak bisa lagi saya berubah. Aplikasinya buat kita Bapak Ibu. Percayalah, Yesus bekerja bahkan ketika iman kita masih kecil. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua dari khotbah saya. Baca ini bareng-bareng. 1, 2, 3. Kebangkitan menyingkapkan bahwa Kristus adalah emas bagi kehidupan kita. Di dalam Yohanes 20 ayat 16, Yesus memanggil Maria. Cuman satu kata. Tapi hebatnya kata itu langsung membuka mata Maria. Ia langsung menjawab Rabuni, artinya guru yang sangat dihormati. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Kenapa satu kata bisa mengubah segalanya? Karena Maria menyadari satu, Yesus tidak hilang. Kan tadi dia bilang mayatnya hilang dicuri orang. Yesus hidup, Yesus bangkit. Yesus adalah emas yang memulihkan hidupnya yang retak. Dia jadi ngerti, oh selama ini guruku bicara soal kebangkitan, bicara hidup setelah kematian, ini dia sendiri setelah mati hidup. Berarti orang kayak saya, pengikut-pengikutnya seperti Anda punya harapan. Kalau Anda mati sekarang seperti khotbah-khotbah saya di kebaktian penghiburan kedukaan, itu nyata. Itu pasti terjadi. Kalau Yesus mati, kemudian ada kuburannya, ada tulisannya Yesus Kristus dimakamkan di sini tahun sekian. Apa bedanya dia dengan pemimpin agama yang lain? Mungkin ajaran agama yang lain jauh lebih bagus, ajaran Buddha, ajaran Konghucu. Tapi Yesus kita bukan sekedar tokoh agama. Dia sendiri Tuhan, dia mati, dia bangkit. Berarti ada pengharapan kita yang mati nanti juga bangkit. Pernah nggak mikir gitu Bapak Ibu?
Kalau tidak, ajaran dia cuma ajaran moral. Jangan begini, jangan begitu. Udah susah hidup kita ini. Kadang-kadang kita melakukan itu juga nggak sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya dengan Kintsugi Grace? Saya bersyukur ya, Ali sering ngomong Kintsugi. Kita sering melihat diri kita itu seperti bejana yang retak, hidup rusak, masa lalu hancur, orang aja nggak tahu. Tetapi Injil berkata, Yesus tidak datang untuk menjadi bejana yang baru. Dia datang menjadi emas yang memperbaiki keretakan hidup kita. Dan retakan itu tidak disembunyikan. Iya, saya, Eka, Pina, Okta, punya kelemahan, kelihatan banget. Tetapi Tuhan sudah ubah retakan itu menjadi indah. Retakan itu tidak disembunyikan. Justru disitulah kemuliaan anugerah terlihat. Ada orang yang pernah ngomong seperti ini, Bapak Ivan, kalau hidup saya digambarkan seperti vas bunga, itu vas bunga yang udah pecah 1000 kali. Wah udahlah, nggak ada harapan disatukan lagi keping-kepingnya, apalagi sama Kintsugi. Tetapi kabar baik pasca adalah begini, Tuhan tidak berkata, udah buang aja guci itu, buang aja vas itu. Tapi Tuhan berkata, aku punya emas. Pertanyaan refleksi buat kita, retakan apa dalam hidup Anda yang Anda sembunyikan dari Tuhan? Apakah Anda percaya Tuhan bisa memperbaikinya? Bawalah keretakan hidup Anda kepada Kristus, karena emas anugerahnya cukup Bapak Ibu. Poin yang terakhir dari khotbah saya. Cepat-cepat aja. Ya. Poin yang ketiga, baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Fajar kebangkitan mengubah air mata menjadi pengharapan. Lihat ya gambar itu ya, itu Maria. Maria datang ke kubur sambil menangis Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat 11 menggambarkan kata menangis itu iklaien. Kata ini menunjukkan tangisan yang terus menerus. Jadi dia nggak cuma nangis biasa, dia terus menangis Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu dari apa yang kita baca, beberapa menit kemudian dia menjadi pembawa kabar kebangkitan pertama, ya kan? Perhatikan ironi yang indah ini. Maria datang ke kubur dengan air mata, pulang dengan Injil. Hei, Bapak Ibu, kita juga bisa seperti itu. Kita datang sama Tuhan, inilah saya, hidup saya hancur. Bersama dengan Tuhan, kita bisa keluar dari hidup yang hancur itu dan menjadi kesaksian buat dunia. Iya, aku orang brengsek. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Tapi ada orang yang mengasihi aku, menerima aku apa adanya, mengubahkan hidupku sedikit demi sedikit sehingga aku menjadi seperti ini. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Apakah ada air mata yang kita bawa pagi ini? Bapak Ibu menyerah dengan diri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih percaya bahwa Tuhan bisa mengubah air mata itu? Bapak Ibu, aplikasinya buat kita jangan berhenti di kubur. Jangan. Paskah itu bergerak dari kubur menuju pengharapan Bapak Ibu. Penutup dari saya, Maria datang saat hari masih gelap, namun ia pulang saat fajar anugerah tersingkap. Bapak Ibu, inilah Paskah. Paskah bukan cerita, sekedar cerita tentang kubur yang kosong, enggak. Tapi kisah tentang kita, yang hatinya retak, yang hidupnya hancur, yang imannya sering goyah, dipulihkan oleh emas kebangkitan Kristus. Jika Kintsugi membuat bejana retak menjadi indah, kebangkitan Bapak Ibu membuat manusia berdosa menjadi ciptaan baru. Kenapa? Karena Kristus bukan bejana yang pecah, Kristus adalah emasnya. Saya tutup khotbah saya dengan pertanyaan, sebuah pertanyaan refleksi penutup.
Retakan apa yang dalam hidup Anda yang Tuhan ingin pulihkan? Tolong Bapak Ibu pikir. Tolong Bapak Ibu refleksikan juga apakah Bapak Ibu masih hidup dalam kegelapan padahal fajar kebangkitan sudah datang. Apakah Bapak Ibu mau membiarkan Kristus menjadi emas yang memperbaiki hidup Bapak Ibu? Hari ini saat fajar Paskah menyingsing, biarlah anugerah Tuhan tersingkap dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Yesus hidup, because He live. Karena Dia hidup, retakan hidup kita tidak lagi menjadi akhir cerita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Allah, tolong kami untuk semakin menghargai salib dan kebangkitan-Mu. Tuhan, kami manusia yang retak, yang broken dengan banyak kelemahan. Tetapi syukur Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan. Engkau mengampuni kami. Bahkan Engkau menyediakan hidup yang kekal buat kami. Dan itu dimungkinkan lewat kebangkitan-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ada kepastian, manakah ada agama lain yang bisa menawarkan kebenaran yang sangat indah ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang percaya. Syukur untuk Paskah tahun ini yang kami boleh alami. Terpujilah Engkau yang hidup. Ini yang menjadi seru doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.